Wah, bertemu dengan RPK ingkang tansah kinurmatan dumateng para subscriber sedaya. Saya ucapkan selamat malam jika kalian menonton video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian menonton video ini pada sore hari. Saya rasa cukup ya. Saya lupa. Kula aturi enggal sahur mien. Pemaling sahur sih. Kula aturi engkang dereng like, subscribe and share, segera lakukan agar kami tidak layu sebelum berkembang, dan doakan kami agar kami semakin maju dan semakin berkualitas. Berjumpa lagi dengan kami, masih arek rodok pekok, tapi lebih pekok lagi kalian yang mau menonton arek pekok. Jangan lihat pekoknya, lihatlah akan apa yang saya lantunkan. Jika telur maka ambillah walaupun al-kharij min silitin ayam. Tapi hari ini lebih ke cerita dan anjuran, motivasi, support, bukan pada sastra seperti kemarinnya. Langsung saja saya mulai. Ada dikatakan bahwa sikap malas timbul dari akibat terlalu banyak lendir katanya, dahak dan cairan di dalam tubuh itu yang menimbulkan malas. Sedangkan cara meminimalisir cairan tersebut adalah dengan mengurangi makanan, berpuasa. Bahkan 70 nabi itu bersepakat bahwa keseringan lupa adalah akibat kebanyakan dahak. Dan kebanyakan dahak disebabkan karena banyaknya minum air. Dan banyaknya minum air disebabkan karena terlalu banyak makan. Makan roti kering ternyata dapat menghilangkan dahak. Oh, begitu ya. Demikian pula makan buah kismis. Anda tahu buah kismis? Buah kismis itu bolone kurma, tapi lebih kecil lagi. Dan rasanya agak manis kecut gitu. Kayak arek iko, manis kecut. Tapi jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak kan bisa menimbulkan banyak minum air, sering haus. Sedangkan banyak minum air itu menyebabkan banyaknya cairan di dalam tubuh. Dan juga cara lain adalah dengan bersiwak. Selain bersiwak dapat apa itu tadi, meminimalisir dahak, juga faedahnya bersiwak itu tidak cuma itu, tapi juga dapat meningkatkan hafalan, kefasihan, menambah bobot pahala ketika mau melakukan suatu ibadah, maka disunahkan bersiwak dulu. Dan siwak itu sunah di segala tempat, dan utamanya siwak yang paling disunahkan itu memakai kayu arok. Ataupun bersiwak itu pakai sikat gigi kemudian dikasih odol seperti biasanya. Itu kalau diniati beribadah, niat sunat siwakan itu juga termasuk sunah. Ataupun seperti ini. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini juga termasuk sunnah. Tapi kalau pakai jari itu tidak sunnah. Dan sunnahnya itu di segala waktu kecuali setelah lengsetnya matahari di bulan Ramadan.
Ada hadis 3 manusia yang dibenci Allah bukan karena dosa, tapi karena apa? Karena pelahap makan, kikir, dan sombong. Nah, ada yang mengatakan bahwa perut kenyang kecerdasan pun hilang. Berbeda lagi kalau banyak makan tapi ada tujuan, seperti ingin biar pekerjaan itu bisa semakin tidak lemes gitu, tidak apa-apa. Atau sahur agar di awannya di siangnya itu agar tidak lemes karena bekerja keras misalnya, itu tidak apa-apa. Dan bahkan ada lagi, itu kan makan banyak itu kan dianjurkan tidak, tapi kalau makan di tempatnya masyayikh, guru atau kiai itu malah diperbolehkan, karena di situ kan kita tidak tahu bahwa di situ ada berkahnya. Ada hikayat seorang Jalinus, tulisannya Jalinus itu seorang tabib, juga seorang filosof dari Yunani. Banyak sekali ya kitab taklim itu yang menyuplik dari para filosof-filosof ya. Berarti pengarang kitab taklim itu tahu filosof, berarti tahu filsafat. Delima manfaat seluruhnya, dan ikan itu mandorot seluruhnya. Tapi lebih baik makan itu sedikit, makan delima itu sedikit daripada makan delima banyak-banyak. Makan ikan maksudnya. Delima itu kan manfaatnya banyak, sedangkan ikan itu kan banyak mandorotnya. Tapi lebih baik makan ikan sedikit daripada makan delima banyak-banyak. Larangan makan juga di sini tertera bahwa larangan makan bersama orang yang kelaparan, kecuali tujuannya baik. Nah, beralih pasal menerangkan permulaan belajar, kapasitas dan tertibnya belajar. Syekh Burhanuddin mengawali belajar itu pada hari Rabu. Dalam hal ini beliau merujuk pada hadis. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan pada hari itu pula kesialan bagi orang kafir. Hari Rabu itu kesialan bagi orang kafir dan berkah pada hari Rabu untuk kaum muslim. Tambahkanlah ilmu setapak demi setapak, agar pelajaran yang panjang pun bisa dihafal dengan banyak. Ulangilah pelajar sehingga menjadi karakteristik seseorang. Bahkan bila perlu sampai 1000 kali ya, mengulang-ulangi pelajaran. Dan ternyata metode ini diasumsikan pelajar pada tempo dulu, di mana masih sangat sulit diperoleh kertas, sehingga seiring dengan kemajuan kan sekarang kertas itu dan alat tulis itu kan selain harganya murah dan terjangkau, itu banyak ditemui di mana-mana. Dan lebih efisiennya lagi sudah ada alat tulis digital seperti komputer dan juga fasilitas internet. Dan juga adanya komputer dengan seluruh fasilitasnya, ditambah lagi dengan internet, menjadi makhluk cerdas yang setiap hari dengan mudahnya kita dapat mengakses, mengcopy, bahkan mendownload kitab-kitab di seluruh dunia itu bisa. Sehingga kalau kita ingin mencari marja dari para kitab-kitabnya para ulama, sehingga kita kesulitan untuk mencarinya, internet adalah jalannya. Tapi seiring dengan mudahnya fasilitas, manusia itu semakin semakin seolah-olah seperti menyempelekan gitu. Jadi
karena ilmu agama itu harus didorong dengan tirakat riyadhah, pengamalan dan tindakan, maka karena semakin teknologi semakin berkembang sehingga kita menjadi semakin malas, akhirnya ilmu agama itu semakin zaman, masa ke masa itu semakin turun. Tapi untuk ilmu dunia itu semakin bertambah. Jadi intinya, semakin dunia ilmu panjang, semakin dunia bertambah umurnya, maka semakin maju pula teknologi yang ada, teknologi informasi komunikasi. Tapi untuk ilmu agama itu malah semakin turun. Tapi mau gimana lagi ya, saya juga seperti itu. Saya juga katutan. Anjuran membuat catatan kecil yang suatu saat agar berguna, dan larangan untuk tidak menulis catatan yang dia sendiri itu tidak paham karena akan membuat penat. Dilarang untuk membuat catatan, anjuran untuk larangan membuat catatan yang dia sendiri tidak paham. Maka catatlah apa yang kalian paham saja. Karena kalau tidak paham itu benar-benar, kalau dibaca di matla akhlaki itu benar-benar membuat pikiran goyang-paying ya. Dan di dalam pesantren itu memang sudah dilakukan dari dulu, seperti makna-makna kitab, rujuk-rujuk, kata tunjuk itu seharusnya tulisannya itu seperti apa, dan ada kan sandi untuk memaknai kitab kan, seperti kok di atas itu berarti khobariyah, atau mim tulis di atas huruf dalam bahasa Arab, mim seret itu berarti ibtidaiyah gitu, seperti itu. Ada kata mutiara, hafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar 2 paragraf. Dan faham 2 huruf itu lebih baik daripada hafal 1 baris. Benar-benar keringetan rek. Keringetan. 1 kali atau 2 kali kau abaikan dan tidak serius dalam memahami, maka akan menjadi kebiasaan dan akhirnya tidak mampu mempelajari meskipun pendek. Tadoruk atau DP-DP dalam belajar, karena doa akan dikabulkan jika tidak mengecewakan padanya. Jadi tawadhulah bersama guru, tawadhulah dalam berdoa. Pengharapan DP-DP adat asor. Cekap semanten anggene kawula matur, semoga kalian terhibur dan tergugah hatinya agar tidak ngawur dan mendapat kehidupan yang teratur, gitu ya. Tunggu lagi video dari saya, jangan lupa. Bah.